Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang wali Allah yang melegenda di Pulau Lombok yang biasa disebut dengan sebutan Wali Nyatu. Dan pada video kali ini akan membahas secara singkat detik-detik Wali Nyatu meninggalkan alam dunia ini. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada zaman dahulu ketika berkuasa kerajaan Singosari di Cakranegara, di desa Rembitan tinggallah seorang petani namanya Mami Butuh. Pada waktu itu di Rembitan penduduk masih jarang. Sebenarnya Mami Butuh tidak mempunyai anak, maka beliau biasa disebut orang dengan sebutan Mami Bangkul. Pada suatu hari datanglah seorang anak yang hampir balik kepada beliau. Anak itu bernama Raden Pernas yang beliau angkat menjadi anaknya. Setelah 9 tahun, Raden Pernas menjadi anak Mami Butuh, beliau hilang tanpa berita dari pagi. Mami Butuh menjadi susah, beliau mencari anak angkatnya itu ke sana kemari, tetapi tidak ketemu. Tetapi sore-sore itu, datanglah seorang pemuda yang mirip dengan Raden Pernas, namanya Raden Dateng. Raden Dateng juga diambil menjadi anaknya. Setelah itu, Raden Pernas datang lagi. Akhirnya, Mami Butuh mempunyai 2 orang anak angkat yang sangat rajin membantunya bekerja. Setelah Raden Datang tinggal pada Mami Butuh sampai 8 tahun, maka diadakanlah selamatan untuk khitanan. Tukang khitannya bernama Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Ali rahimahullahu ta'ala. Mami Butuh memilih tanggal 12 Rajab untuk mengadakan gawe selama 7 hari. Beliau sampai menyembelih 7 ekor kerbau. Gawe itu sangat besar dan mengundang semua tetangga. Raden Pernas dan Raden Datang kerjanya mengembala kerbau bersama 5 orang temannya, di antaranya Amin Demin, Amin Donang, dan Laman. Beliau memilih tempat mengembala di sebuah dusun namanya Batu Belik di sebelah timur Rembitan. Raden Datang membuat layang-layang. Anehnya, layang-layang itu naik ke udara membawa teman-temannya secara bergiliran. Mereka sampai dapat melihat Ka'bah dengan orang-orang tawaf padanya. Maka pada tempat mengembala itu dinamakanlah Lendang Kancewali. Pada suatu hari Jumat, Raden Datang menitip kerbau pada teman-temannya itu dan pergi Jumatan ke Mekah. Sebagai oleh-oleh untuk teman-temannya, beliau membawa kurma yang beliau sebut dengan sebutan Bagi Makkah. Mulai waktu itu, orang-orang di Rembitan mengenal kurma yang sangat manis, tetapi mereka sebut sebagai Bagi Makkah. Melihat hal-hal aneh itu, penduduk sekitar beransur-ansur masuk Islam, sehingga akhirnya Raden Datang berhasil mendirikan sholat Jumat. Mula-mula hanya dengan 20 jamaah saja. Semakin lama, semakin bertambah pula jamaahnya. Raden Datang mempunyai sahabat-sahabat di Selanglit, dekat Penuja. Di Selanglit, beliau dikenal dengan nama Sayyid Abdullah. Sahabat-sahabat beliau di sana adalah Balok Tasih, atau disebut juga Balok Date, Balok Samber, dan lain-lain. Sahabat-sahabat beliau ini beliau berikan Al-Quran, jubah hitam, jembung tanah, dan lain sebagainya. Ada juga sahabat beliau yang diberikan Al-Quran, golok, dan juga sajadah kecil. Kemudian diceritakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Sya'ban, Raden Datang mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Gunung Geres di sebelah timur Rembitan. Besoknya hari Rabu, tiba-tiba datanglah seekor burung ajaib. Burung itu setelah disaksikan oleh orang-orang yang ada di sana, kemudian menghilang seketika. Pagi-pagi hari Rabu itu, Raden Datang mengajak sahabatnya, Amin Demen dan Amin Donang, membuat lubang. Kata beliau kepada teman-temannya bahwa lubang itu untuk tempat tidur. Setelah lubang itu jadi, pada kira-kira jam 3 sore, beliau tidur di sana sendirian. Sampai waktu maghrib, beliau masih di sana, tetapi setelah Isya, beliau sudah menghilang. Maka akhirnya tempat itulah yang dianggap menjadi makam beliau. Setelah Raden Pernas meninggal dunia, beliau dimakamkan di sebelah timur makam Raden Datang. Itulah makam Nyatu yang terkenal sampai sekarang dan hanya diizinkan untuk ziarah
pada hari Rabu saja. Demikianlah riwayat wali nyatu yang dikisahkan oleh Al-Mukarram Hadratus Syekh Tuan Guru Haji Najmuddin Praya dalam buku beliau. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.